warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jamaah masjid, bapak-bapak ibu-ibu jemaah masjid al-muslimin yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berhadir di tempat ini, masjid ini. Sebelum saya seperti biasa membacakan buku tanya jawab agama dari Majelis Tajih dan Tajdik Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, kami dari pengurus masjid mohon doanya kepada teman kami Haji Budi yang saat ini sakit tapi tidak opname, masih di rumah. Mudah-mudahan semoga sehat. Pak Haji Budi ini juga ikut bergiliran dengan kami membacakan ini. Baiklah, tentang buku ini kami akan membacakan satu subjudul hadis, judulnya Man sanna fil islami sunnatan. Pertanyaannya, mohon keterangan tentang hadis Man sanna islami sunnatan hasanatan. Sampai di mana batas berlakunya hadis tersebut, mengingat adanya hadis yang melarang ada perbuatan dalam Islam. Jawabannya, hadis yang semakna dengan yang saudara tanyakan ada beberapa riwayat. Menurut riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Baliji disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Hajjah yang berjudul Al-Bay'an wa Arifi Asbabi Urundil Hadisi Syarif. Bunyinya, saya bisa membacakan ini huruf Arabnya hadis. Barang siapa melakukan rintisan yang baik dalam Islam, maka bagi orang tersebut pahalanya dan mendapat tambahan pahala yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka. Antar kurung yang mengamalkan rintisan tersebut. Dan siapa yang merintis rintisan yang buruk terhadap orang itu akan mendapat dosa dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rangkaian hadis tersebut disebutkan sebab disabdakannya hadis atau sebab urutnya ketika Jarir bin Abdullah Al-Bajali berada di sisi Nabi pada suatu siang. Pada saat itu datanglah sekelompok orang yang telanjang kaki dan telanjang badan, berpenampilan buas dan kejam, bersenjatakan pedang, kebanyakan dari Bani Mudyar atau bahkan seluruhnya. Melihat tanda kefakiran itu menjadikan wajah Nabi berubah. Selanjutnya berkata Al-Bajali, masuklah Rasulullah ke rumah dan kemudian keluar lagi dan memerintahkan kepada Bilal untuk memandangkan azan serta iqamah. Kemudian Nabi pun sholat dan sesudah itu berbicara membaca ayat Ya ayuhan huruf latin ini Ya ayyuhas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir ayat, dan kemudian membaca ayat dalam surah Al-Hasyr wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka seseorang mengeluarkan sedekah dengan uang dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang pakaiannya, ada yang mengeluarkan sedekah satu sak dan dari biji-bijian, satu sak dari kurma, sampai dikatakan sampai hanya dengan separuh. Selanjutnya perawi mengatakan bahwa datanglah ketika itu seorang dengan membawa satu bungkus yang hampir tangannya tak kuat mengangkatnya.
Berturut-turut orang banyak datang membawa barang-barang dan saya lihat 2 tumpuk makanan dan pakaian sampai aku melihat Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka Rasulullah berkata, "Man sanna fil Islami," dan seterusnya. Pada riwayat lain disebutkan bahwa di masa Rasul ada seorang yang minta-minta, maka sekelompok orang menolaknya, dan seorang memberinya, kemudian kelompok itu pun memberinya pula. Maka Nabi pun berkata, "Man sanna khairan," dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad dari Hujaifah. Juga ada suatu riwayat dari Ahmad pula dari jalan Abu Hurairah, seorang meminta-minta kepada Nabi, maka Nabi menganjurkan untuk diberikan. Seorang mengatakan bahwa ia hanya punya ini dan ini. Sampai di majlis itu tidak ada yang memberikan sedekahnya baik sedikit maupun banyak. Maka bersabda Rasulullah, "Man sanna khairan," dan seterusnya. Dari riwayat dan sebab disabdakannya hadis Nabi itu dapat dipahami bahwa merintis kebaikan yang dimaksud dalam hadis "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan" adalah merintis kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi, yakni memberikan sedekah, memberi santunan kepada orang-orang memerlukannya, itu menurut pengertian yang khusus. Sedangkan pengertian yang umum adalah semua kebaikan yang memang telah ditentukan oleh Islam. Mengingat hadis itu sanna fil Islami sunatan hasanatan, yang artinya merintis dalam Islam sesuatu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dalam Islam adalah semua perbuatan yang memang ada dasarnya, dan dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam klasifikasinya dibagi 2, masalah ibadah yang umum dan ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus adalah ibadah yang ditetapkan Allah perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Karena ketentuan telah ditentukan, maka rintisan yang baik tadi adalah memulai dengan melaksanakan yang telah ditetapkannya itu, yang kemudian banyak dilakukan oleh masyarakat banyak. Sebagai contohnya, kalau dalam suatu kampung melakukan sholat berjamaah belum terbiasa, maka seseorang yang mengajak warga kampung untuk melakukan sholat berjamaah adalah telah merintis perbuatan yang baik dalam Islam. Dan dalam melaksanakan sholat hendaknya disesuaikan benar dengan yang dituntunkan Nabi. Dalam istilah ibadah umum yang kualifikasinya adalah segala amal yang diizinkan Allah, seperti menolong orang yang memerlukan pertolongan yang sekarang ini terkenal dengan istilah du'afa. Cara-cara untuk menolong itu termasuk ibadah umum yang pelaksanaannya dengan berpedoman asal hal itu diizinkan oleh Allah dan tidak dilarang. Kalau dicontohkan seperti mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, hal seperti itu merupakan suatu rintisan perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh Islam. Dalam suatu tempat yang belum dapat didirikan rumah sakit, kemudian ada seseorang yang mempunyai inisiatif mengumpulkan uang infak untuk keperluan kalau ada salah satu keluarganya yang ada memerlukan santunan di kala sakit, termasuk orang yang merintis rintisan yang baik dalam Islam. Demikian pula dapat dicontohkan yang lain seperti pengumpulan dana infak untuk mendirikan balai latihan guna mengurangi pengangguran, termasuk berinisiatif merintis rintisan yang baik dalam Islam. Jelasnya, batas-batas kebolehan merintis perbuatan yang baik dalam Islam menurut hadis di atas dan menurut kaidah yang kita amalkan adalah A. Kalau masalah ibadah khusus kita rintis pelaksanaannya seperti apa yang telah dituntunkan. Kita ajak orang lain dan masyarakat melakukannya seperti tuntunan tersebut. B. Kalau masalah ibadah umum kita rintis melaksanakannya dan kita ajak orang lain dan masyarakat dengan pedoman diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dan ditempuh dengan jalan yang tidak dilarang. Demikian pembacaan buku tarjih pada
Pagi hari ini kita tutup dengan sama-sama membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.